Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tidak terputus-putusnya yang Allah berikan kepada kita, yang tidak berkurang sampai hari ini. Dan yang pasti nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, yang tidak Allah berikan pada semua orang, adalah nikmat iman dan amal soleh. Dengan iman itulah kita hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melengkapinya, menyempurnakannya dengan tarawih dan tadarus Al-Quran di malam hari. Kita syukuri nikmat iman ini saudaraku. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Maksimalkan waktu, kesempatan, usia, kesehatan yang Allah berikan untuk memaksimalkan amal soleh kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di belakang daripada itu, tidak lupa kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita sebagai wasilah. Jadi solawat ini sebagai wasilah, sarana kita berjumpa nanti di yaumil kiamat dengan Nabi kita. Dengan solawat yang kita ucapkan selalu, insya Allah di yaumil mahsyar bisa berjumpa kita dengan Nabi dan mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang solat sunnah yang insya Allah bisa kita maksimalkan di Syahrus Siyam, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, solat adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang kita dirikan, insya Allah ini menjadi amal pertama besok di hari kiamat yang dihisab, yang akan ditanya oleh Allah kepada kita. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama besok ditanya, dihisab oleh Allah di hari kiamat, solat kita. Khusyuk enggak solat kita? On time enggak solat kita? Tepat waktu enggak solat kita? Itu besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus solat kita, insya Allah amalan-amalan lainnya insya Allah akan bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai kesempatan, ya, momen Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki solat kita. Lalu setelah kita memperbaiki solat kita, subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu, asar, maghrib, isya begitu juga. Lalu kita sempurnakan solat wajib kita ini dengan memperbanyak solat sunnah. Jadi ada di antara kaum muslimin hari ini, mereka, mohon maaf, meremehkan solat-solat sunnah ini. Ya, kenapa nggak solat tahajud? Kenapa nggak solat duha? Ya kan cuma sunnah, nggak wajib. Kalau wajib, iyalah kita kerjakan. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah, solat sunnah ini sebagai penyempurna solat wajib kita. Ini kesalahan pemahaman ini tidak lepas dari kesalahan dalam memahami sunnah. Banyak di antara kita yang memahami sunnah dalam fikih itu, apa itu sunnah? Perbuatan yang berpahala dikerjakan, tidak apa-apa ditinggalkan. Jadi berpahala kita kerjakan, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kenapa nggak solat tahajud? Ya kan cuma sunnah, nggak apa-apa ditinggalkan. Padahal sunnah itu perbuatan, amalan yang berpahala kalau kita kerjakan, rugi kalau kita tinggalkan. Meninggalkan tahajud dosa enggak? Enggak. Tapi kita rugi kalau enggak tahajud. Meninggalkan sholat duha dosa enggak? Enggak dosa, karena itu bukan sholat wajib. Tapi rugi kita di pagi hari tidak mengerjakan minimal 2 rakaat sholat duha. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita kerjakan sholat sunnah, terutama di bulan Ramadan. Pahalanya luar biasa, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam kita hidupkan sholat sunnah. Ada sholat sunnah khusus bulan Ramadan, itu tarawih. Jangan tinggalkan sholat tarawih kecuali ada uzur syar'i. Malam jam 3 dini hari sebelum kita sahur, kita kerjakan lagi sholat sunnah. Apa sholat sunnahnya? Tahajud. Kata Nabi SAW, afdalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Apa itu sholat malam? Tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Apalagi kita bulan Ramadan, kita sahur nih, bangun malam, ya dini hari. Jadi percepat saja bangunnya. Ya jam 3 kita udah bangun. Tahajud dulu, jangan sahur. Sahur itu sunnah diakhirkan. Kira-kira 5 menit sebelum imsak.
kita tahajud dulu jam 3. Ya, apalagi bulan Ramadan, siang dan malam pintu langit Allah buka. Jadi jangan tinggalkan sholat tahajud. Lalu kerjakan lagi sholat sunnah yang lain di pagi hari. Sedang istirahat kita di tempat kerja dari jam 7 sampai jam 11 kurang. Kita luangkan waktu kita untuk sholat duha. Kata Nabi, sholat duha ini sholatul awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat. Apa bacaannya sholat duha? Biasa, setelah Al-Fatihah rakaat pertama baca surah As-Sams. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surah Wad-duha wal-laili idza saja sampai habis. Ndak hafal surah As-Sams, ndak hafal surah Ad-duha, ganti dengan surah Al-Kafirun. Ndak hafal surah Al-Kafirun, ganti dengan surat langganan kita, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ndak hafal Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, ganti Inna A'taina. Nggak hafal Inna A'taina, baca Al-Fatihah saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar, ruku. Sah salat duha kita, sah. Nggak hafal Al-Fatihah, itu memang parah tuh kalau nggak hafal Al-Fatihah. Apalagi kalau Islam sejak lahir. Jadi saudaraku, jangan tinggalkan duha. Malam tahajud, pagi duha. Lalu setelah itu kerjakan salat-salat sunnah yang lain. Salat rawatib, salat yang mengiringi salat wajib qabliyah dan ba'diyah. Lalu ada salat sunnah wudu. Ini salat sunnah mutlak. Kapan kita kerjakan salat sunnah wudu? Ketika kita selesai wudu. Lalu ada salat tahiyatul masjid. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa." Kalau kalian masuk masjid, salat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Salat apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, perbanyak salat-salat sunnah, terutama di bulan Ramadan ini. Selain salat sunnah itu sebagai penyempurna salat wajib kita, salat sunnah yang kita kerjakan terutama di rumah-rumah kita akan membuat rumah kita bercahaya di sisi Allah, membuat rumah kita bersinar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari saudaraku, momentum Ramadan ini kita perbanyak salat-salat sunnah. Insya Allah hidup kita barokah di dunia, dan di akhirat Allah mudahkan hisab kita, dan setelah itu kita akan Allah masukkan ke dalam jannahnya, dan ini adalah janji Allah. Terima kasih. Wallahul mawafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.